Bagaimana peran IOM sebagai organisasi internasional? Dalam kasus pelanggaran HAM di Nusa Tenggara Timur, Ayo simak penjelasan dari kami, kelompok 2A. Organization for Migration atau IOM adalah lembaga di bawah PBB yang berperan dalam pengembangan respon yang efektif terhadap dinamika perbedaan migrasi serta kebijakan dan praktik migrasi. IOM pertama kali berdiri pada tahun 1951 sebagai Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants of Europe. Awalnya, IOM berdiri sendiri namun bergabung dengan PBB pada tahun 2016. Saat ini, IOM mencakup 172 negara anggota dan 8 negara tetangga. IOM dikenal sebagai organisasi yang fleksibel, efisien, dan kompeten secara logistik dan operasional. Mereka sangat menghormati anggotanya dan bergantung pada pendanaan berbasis proyek. IOM diklasifikasikan sebagai OI antar pemerintah atau IGO, jadi mereka membantu pemerintah dan mempromosikan kerjasama dalam penanganan isu migrasi. Kontribusi IOM terhadap tata kelola global ada 5, yaitu bantuan kemanusiaan, pengembangan kebijakan dan kerangka kerja, mengkoordinasikan upaya penanganan kasus, memfasilitasi kerjasama, dan menyebarluaskan pengetahuan tentang migrasi. Perdagangan manusia di NTT mencakup tentang jual beli dan perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM fundamental yang diatur dalam pasal 27, 28, dan pasal 4 UUD 1945. Selain itu, praktik pekerja paksa, perdagangan organ, pernikahan paksa, dan pekerjaan anak di NTT merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar HAM yang telah tertera pada pasal 28G UUD 1945. Kasus ini juga jelas melanggar hukum karena perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, tata kelola global memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan melindungi HAM universal, termasuk melalui mekanisme pemantauan HAM dan penuntutan pelanggaran HAM, sehingga kasus ini membutuhkan kerjasama internasional untuk mengatasinya. Kasus perdagangan manusia atau human trafficking merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi manusia. Provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang kasus human trafficking terbesar di Indonesia, yang berkedok pengiriman TKI atau tenaga kerja Indonesia. Dari tahun 2014 hingga 2022, terdapat lebih dari 700 pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dalam peti jenazah dan mayoritas merupakan korban dari perdagangan manusia. Para TKI ini awalnya ditawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tinggi oleh agen perekrut ilegal. Tapi mereka dikirimkan tanpa adanya dokumen yang resmi. Setibanya di lokasi, dokumen identitas mereka disita dan mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak layak, dan umumnya mereka berada di bawah ancaman kekerasan. Sebagai organisasi internasional telah memberikan bantuan untuk mengembangkan kemampuan penyidik hukum. Hal tersebut dilakukan melalui buku manual mengenai panduan penegakan hukum perdagangan manusia. IOM beserta Pemprov Nusa Tenggara Timur melakukan penyusunan rencana aksi daerah anti perdagangan manusia dan peraturan daerah anti perdagangan manusia untuk dijadikan acuan bagi pemerintah NTT dalam menanggulangi persoalan perdagangan manusia. IOM juga berkontribusi melalui pembentukan program terkait peningkatan daya tampung untuk aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pengidentifikasian terhadap korban tindak pidana human trafficking. IOM dan Pemprov NTT juga bekerja sama melalui perbaikan lingkungan sosial dalam peningkatan akses masyarakat untuk kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pendidikan guna menghindari terjadinya aksi perdagangan manusia di masa mendatang. IOM dan Pemprov NTT juga melakukan penyuluhan mengenai perdagangan manusia serta tata cara untuk menghindarinya. Telah mengupayakan berbagai tindakan berupa bantuan teknis, preventif, dan advokatif bagi pemerintah dan masyarakat NTT. Namun tindakan IOM masih memiliki kekurangan dari segi efektivitas dan jangkauannya. Pertama, kontribusi IOM per 2019 hanya berlaku di level teknis, sementara proses pengambilan keputusan di awal sangat minim kooperasi. Batasan-batasan formalitas dan proses pengambilan keputusan ini membuat jangkauan bantuan IOM menjadi sangat terbatas. Kedua, tindakan penanganan ini menghadapi tantangan yaitu keberlanjutan. Dapatkah tindakan ini menjadi solusi jangka panjang atau hanya berupa solusi sementara? Jika bercermin pada kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya, seperti Surat Keterangan Gubernur Nomor 358 tentang pemberhentian pengiriman calon tenaga kerja asal NTT ke luar daerah, tindakan ini belum dapat dianggap sebagai solusi jangka panjang, melihat juga data yang menunjukkan tingginya jumlah kasus pelanggaran HAM di NTT bahkan di tahun 2019. di Indonesia, Provinsi NTT berada di antara peringkat tertinggi nasional dengan kasus paling banyak berkaitan dengan asal TKI dan TKW ilegalnya. Hal genting ini menarik perhatian sejumlah pihak seperti pemerintah, NGO, INGO, dan organisasi internasional, salah satunya IOM. Pendekatan teoritis menganalisis peran IOM terhadap kasus perdagangan manusia di NTT melalui perspektif konstruktivisme. Artinya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya masalah ini merupakan akibat dari konstruksi sosial, dan IOM berperan secara kolaboratif sebagai agen solutif dengan aktor-aktor lain, contohnya pemerintah daerah hingga nasional dalam penyelesaiannya.
IOM berkontribusi dalam memberikan bantuan untuk mengembangkan kapabilitas pendiri hukum melalui yang pertama, penyusunan pergerakan anti perdagangan manusia. Yang kedua, berpartisipasi dalam penyusunan perda anti perdagangan manusia dan kebijakan sampai UU terkait migrasi. Yang ketiga, yang terakhir, memberikan pendampingan terhadap para korban seperti bantuan hukum. Maaf bila ada salah kata, kami dari kelompok 2A, sekian dan terima kasih.